Masyarakat yang di Belawan ini untuk melanjut ke perguruan tinggi itu minim, Bu, sedikit. Boleh kita data di sini sedikit. Kenapa? Karena memang mereka lebih tamat sekolah itu ya kerja gitu. Hai guys, balik lagi sama kita di Stipa Talk Tour. Nah, kalau di minggu semalam kalian ketemu sama Kak Riana yang alumni dari SMA Dharma Pancasila. Hari ini Nur kembali lagi sama kita di SMK Muhammadiyah 04. Nah, jadi buat kamu nih mungkin yang nonton yang adik-adik dari SMK Muhammadiyah pasti nanti akan kenal sama bapak yang hari ini akan Nur wawancarai. Biar gak nunggu lama lagi, yuk kita langsung aja kenalan sama bapaknya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, Pak, boleh nih perkenalkan ke sobat Stipa semua nama Bapak dan sebagai apa Bapak di SMK Muhammadiyah. Perkenalkan sahabat-sahabat semua, nama saya Ahsanul Akhyar, biasa dipanggil Pak Ahsan. Saya di sini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Oke. Nah, kita nih Pak setiap ke sekolah pasti ada nih kesan-kesan yang menarik dari setiap sekolahnya. Kebetulan hari ini kita ada di perpustakaan dari SMK Muhammadiyah 04. Nah, kita bisa lihat nih ya Pak, di sini banyak banget buku-buku yang adik-adiknya biasa gunakan di setiap kegiatannya. Ya, betul. Untuk perpustakaan sendiri, adik-adik punya jadwal tertentu atau bisa memasukinya setiap hari Pak untuk penggunaannya? Untuk perpustakaan, siswa-siswi kita tidak ada jadwal tertentu. Mereka bebas masuk kapan saja. Cuman untuk yang tahun lalu kita buat sebelum COVID, mereka ada jadwal namanya literasi. Jadi anak-anak siswa kita di sini mereka membaca buku 15 menit sebelum aktivitas pelajaran berlangsung. Oke. Nah, kalau misalnya sebelum pandemi ini kan Pak, adik-adiknya biasanya literasi membaca. Itu dibagikan per kelas, per kelompok, atau sudah mempunyai kelompok-kelompok tersendiri dari setiap kelasnya Pak? Ya, dia masih kelompok kelas, Bu, gitu dia. Di masing-masing kelas, ibu guru yang masuk di les pertama, mereka literasi dulu, membaca, dan selanjutnya berdoa kan, gitu. Oke. Nah, Pak, biasanya di setiap sekolah nih Pak pasti memiliki kegiatan tahunan yang rutin dilakukan atau misalnya kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan. Nah, di tahun ini adakah Pak perbedaan kegiatannya atau ada penambahan kegiatan baru untuk pandemi ini sendiri gitu Pak? Kalau untuk kegiatan tambahan kita belum ada ya selama pandemi ini. Malah banyak kegiatan juga yang cukup berkurang karena memang aktivitas kita cukup dibatasi oleh pemerintah. Jadi ya apa yang bisa kita buat untuk anak-anak tetap belajar, itu yang kita upayakan yang terbaik dari sekolah kita. Oke. Nah Pak, pasti kegiatan belajar mengajar sedikit terganggu ya Pak mungkin Iya, selama betul sekali. pandemi. Nah, bagaimana sih Pak cara wali kelas, cara guru-guru untuk menyikapinya agar adik-adiknya ini tetap semangat belajar nih Pak? Mungkin kalau dari yang kita dengar ada beberapa peserta didik yang merasa, aduh Bu, nggak enak nih Bu, pandemi saya nggak bisa bertanya langsung kepada Bapak dan Ibu gitu. Dan dari wali kelasnya sendiri atau dari sekolah nih Pak, bagaimana cara menyikapi supaya adik-adiknya tetap semangat belajar di rumah Pak? Untuk sistem belajar kita di sekolah kita, memang kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Nah, jadi cara kita mengantisipasinya kepada siswa, kita belajar dari Google Classroom. Nah, jadi untuk tatap muka kita pakai Google Meet. Kalau kita menghadapi masalah kepada anak-anak yang mungkin dia jarang aktif daring atau dalam jaringan, kita kadang langsung mengunjungi atau silaturahmi lah. Takziah kita ke rumahnya, data apa masalahnya, karena di Belawan ini banyak dilema masalah tentang lingkungan, keluarga, yang memang banyak faktor keluarga kita di Belawan ini mereka di bawah rata-rata dalam perekonomian dan pendidikan. Jadi kita perlu edukasi langsung, datang ke rumahnya. Dan kadang-kadang mereka lebih senang langsung, orang tuanya sedih, terharu. Ternyata guru-guru SMK Muhammadiyah ini peduli terhadap anak-anaknya. Itu. Oke, nah Pak, biasanya kalau di kunjungan ke rumah nih Pak, pasti kan ada orang tua yang mungkin bercerita anaknya, ya Pak, anak saya males nih gara-gara di rumah. Cerita apa aja sih Pak yang didapatkan sekolah selama pandemi ini kalau lagi kunjungan ke rumah gitu Pak? Kalau semalam saya datang ada kelas 10 namanya Haryadi, dia
kami datang ke rumahnya, letaknya dekat PHC itu agak ke dalam. Di situ kami datang ke rumahnya, rupanya anaknya lagi CK. Kami tanya, apa itu CK? Rupa cari kerang. Emak, bapak, dan termasuk dia cari kerang. Kenapa terjadi seperti itu? Karena memang di Belawan ini, Bu, mereka memang sulit dalam perekonomian. Karena juga yang tinggal di Kecamatan Belawan ini, karena kita banyak, bukan banyak sih, ada beberapa oknum-oknum yang mereka itu merusak nama baik kecamatan kita. Nah, jadi kita kalau tinggal di Belawan ini, kita melamar kerja di tempat perusahaan lain itu kita kurang diterima. Jadi kadang-kadang banyak orang tua itu, apalagi masa pandemi ini, mereka tuh ada yang setahun udah nggak bekerja ayahnya. Jadi anak-anak yang di Belawan ini mereka ya membantu untuk perekonomian di rumah. Jadi kita mendatangi, banyak memaklumi lah kondisi siswa-siswi kita yang kita datangi itu. Nggak bisa juga kita paksakan harus seperti ini, harus seperti itu. Memang nih, kalau di Kecamatan Belawan ini adalah kecamatan yang cukup spesial, beda dengan tempat-tempat lain. Karena saya juga pernah mengajar di beberapa tempat sekolah negeri, ada sekitar 5 sekolah yang saya ajari, baik itu pernah saya di Al-Hidayah, SMA Negeri 20, dan ada beberapa tempat yang lain. Memang beda karakter kita yang ada di Belawan ini. Datang ke sekolah aja mereka udah syukur. Gitu. Oke. Nah Pak, kalau misalnya dari pihak sekolah kan sudah menyikapinya dengan memaklumi ya Pak, karena kita tahu lingkungan di sini gitu. Nah, dari guru atau dari Bapak pribadi nih Pak, biasanya bagaimana sih Pak memotivasi adik-adiknya agar adik-adiknya tetap mau melanjut ke perguruan tinggi, walaupun mungkin terhalang nih ya Pak dengan ekonomi yang Bapak sampaikan gitu. Cuman kan dari setiap kampus, universitas, ataupun perguruan tinggi yang datang kemari pasti memberikan suatu hal yang spesial untuk beberapa sekolah gitu Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak memotivasi adik-adiknya untuk tetap melanjutkan ke perguruan tinggi? Kalau saya sebagai PK siswaan, mungkin ya cara saya mengajak mereka untuk bisa melanjutkan sekolah, karena kalau kita lihat di SMK Muhammadiyah Belawan ini, atau khusus masyarakat yang di Belawan ini, untuk melanjut ke perguruan tinggi itu minim, Bu, sedikit. Boleh kita data di sini sedikit. Kenapa? Karena memang mereka lebih tamat sekolah itu ya kerja gitu. Bukan berarti tidak ada, tapi ada. Jadi kita lagi berupaya bagaimana ya, kalau kita mau hidup lebih baik itu jalan satu-satunya sekolah. Walaupun terkadang banyak orang yang sekolah itu dia hidupnya masih pas-pasan, tapi sekolah itulah yang menjembatani kita untuk hidup kita ke depan lebih baik. Kalau kita hanya tamat sekedar SMA, kita nggak bisa berbuat banyak. Saya selalu bilang kepada siswa-siswi, saya di sini mengajar, saat saya mengajar juga, senjata yang paling berbahaya itu bukan tank, bukan pesawat tempur, bukan pistol, bukan pisau, tapi senjata yang paling berbahaya itu ilmu. Saat kamu memiliki ilmu, kamu bisa merubah dunia. Jadi saya selalu menekankan itu sama mereka, karena kalau kita punya ilmu dan kita menjadi seorang pemimpin, apalagi yang beriman dan bertakwa, karena kita setiap hari biasanya kalau masuk, setelah pulang sekolah kita sholat zuhur. Kita sholat zuhur berjamaah, beda dengan belum ada sekolah-sekolah yang di Medan Utara ini, setiap pulang sekolah itu zuhur. Kita lebih kedepankan agamanya, akhlaknya kita rubah di sini. Karena memang masalah kita di Belawan ini, banyak masyarakat pesisir ini memang akhlaknya dia kurang baik, karena lingkungannya pun juga keras. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak ini ya, kalau kamu memang mau merubah keluargamu, dimulai dari ilmumu. Karena nanti kamu setelah ilmumu banyak, kamu bahkan bisa merubah dunia juga, gitu kita bilang. Kita selalu menanamkan itu. Nah, jadi banyak banget nih ya Pak motivasi, bukan banyak sih, cuman Bapak selalu menekankan kepada adik-adik bahwa ilmu itu penting ya Pak. Iya, pasti. Oke. Nah Pak, kalau dari bidang kesiswaan nih Pak, mungkin kita cerita tentang adik-adiknya nih ya Pak. Biasanya kan kalau mereka ada kegiatan Pak, misalnya kayak ekstrakurikuler atau apapun. Nah, di sini kegiatan apa sih Pak? Ekstrakurikuler apa yang rajin dilakukan siswanya atau dilakukan di setiap minggunya? Walaupun ini pandemi, masih ada nggak Pak kegiatan mingguan adik-adiknya yang masih rutin dilakukan? Ya, kegiatan yang masih rutin kita lakukan, kita di sini ada namanya Perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Di sini itu ekskul pencaksilat, itu termasuk juga organisasi Muhammadiyah. Di Muhammadiyah ini cukup unik dia Bu ya, karena dia ada kegiatannya itu termasuk juga organisasi. Di Tapak Suci ini sudah cukup berprestasi, baik itu tingkat kota maupun tingkat wilayah.
Jadi tapak suci ini tetap berlanjut karena memang banyak kondisi kita di Belawan ini besar kemungkinan kekerasan itu terjadi. Anak-anak di sini dia suka bahasanya nih apa ya, bertikai gitu, bertarung atau berantem lah bahasa di Belawan ini kan. Jadi mereka itu pantang, ada katanya kalau lagu-lagu tuh senggol sikit bacok katanya kan gitu kan, bercanda sikit nih. Jadi mereka memang suka apa ya, keributan itu suka mereka. Jadi untuk meminimalisir tenaga mereka yang lebih itu, kita buat aktivitas itu. Jadi mereka lebih dilatih untuk kebijaksanaannya menggunakan ilmu bela diri itu. Itu masih berlanjut. Dan juga ATC, kita juga ada ATC di sini. Mereka dilatih oleh guru kita yang ahli bidang desain, membuat website dan segala macam. Karena juga sebetulnya kalau saya sebagai bidang kesiswaan, saya mengkaji di sini sebetulnya banyak usaha-usaha yang bisa kita produksi dengan bagaimana kita marketing digital. Inilah lagi kita bangun sama anak-anak, bagaimana mereka bisa mengembangkan potensi mereka dan mengkolaborasikan antara jiwa usahanya dengan dunia digital. Itu dia. Jadi tetap ada pembelajaran-pembelajaran yang rutin dilakukan ya Pak, mungkin dengan kelompok-kelompok yang baru ya Pak, maksudnya kayak di pembagiannya atau apanya gitulah ya Pak. Iya, betul sekali. Oke. Nah Pak, ini yang terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk adik-adik semua baik di lingkungan wilayah Belawan ataupun semua adik-adik yang mungkin sebentar lagi kan mau lulus sekolah nih Pak. Berikanlah mereka pesan agar mereka semangat untuk melanjut ke perguruan tinggi, dan mungkin di tahun ini juga dari pihak sekolah akan mengalami peningkatan dari jumlah peserta didiknya. Boleh disampaikan Pak? Ya, kalau saya sih cukup menyampaikan seperti yang saya bilangkan tadi, senjata yang paling berbahaya itu bukannya pisau, pistol, senapang, bahkan pesawat tempur, bukan itu, dan bahkan bukan nuklir. Semua itu tercipta dari ilmu yang bisa merubah hidup kita, dan bahkan dengan ilmu kita bisa merubah dunia. Belajar yang baik, anak-anak tetap semangat, karena untuk merubah hidupmu itu dimulai dari dirimu. Karena kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga siapa, tapi kita yang menentukan jalan hidup kita ke depannya, kita mau bagaimana. Jadi pemimpin yang beriman, karena dengan iman itu orang biasanya pintar. Orang pintar sudah terlalu banyak di Indonesia, jadi udah banyak korupsi. Tapi orang yang beriman itu yang jarang. Jadi beriman, bertakwa, dan cerdas itu yang paling utama. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Oke, nah kalian udah dapat nih pesan dari Pak Ahyar. Yang penting kalian tetap harus semangat nih dalam mengejar cita-cita kalian. Dari kalian yang walaupun sekarang mungkin ada keterbatasan dari yang Pak Ahyar sampaikan, mungkin kita nggak tahu ya kan Pak, di besok atau besoknya lagi mungkin ada anugerah yang diberikan. Jadi kalian mungkin tetap semangat, dengerin apa yang disampaikan Pak Ahyar tadi. Dan mungkin sekian Stipa Talk Tour kita hari ini, dan untuk Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah diizinkan untuk melihat perpustakaannya dan berbagi informasi. Nah, buat sahabat Stipa, jangan lupa kalian cantumkan nama sekolah kalian di kolom komentar agar kita kunjungi seperti SMK Muhammadiyah 04. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye!